Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, hari ini jadwal kita rutinan Darussegaf setiap minggu awal adalah di Parakan 5 di Pangarsa Ustadz Mokhlas Kerajaan. Tapi hari ini kita akan ngaji ke beliau, dan saat ini beliau lagi dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi jam 5:30 istri beliau yang sudah lama sakit dan sekarang di Bandung meninggal dunia. Dan kita sama-sama mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan Ibu Nani Listiani binti Bulan, istri dari Pangarsa Ustadz Mokhlas, mudah-mudahan diterima diterima iman Islamna dan diridhoi Allah Ta'ala, dan digolongkan orang-orang yang sabar, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi tetap kita akan berangkat rutinan dan sekaligus mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan perjalanan kami ke Parakan 5 dilancarkan oleh Allah, diridhai oleh Allah Ta'ala, dan dalam perjalanan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan demi berkahan. Para jamaah, kira-kira kurang lebih paling setengah jam atau kemudian kurang kita akan sampai di tempat Pangarsa Ustadz Mokhlas. Jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akan berangkat ke Parakan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbirnya pada ketawa. Ini bisa kita ke Bandung gitu. Enggak tahu. Penyoting? Enggak, yang nyoteng siapa? Oh, Ipan. Yas. Ini nyoteng. Aduh, sandalnya Umar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majriha mursaha. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katanya di Bandung gitu ya. Ya? Dikuburin di Bandung. Oh gitu. Tadi siapa? Si Neng Julpa. Telepon ke saha? Katanya Tina. Saya di Bandung. Enggak. Parakan 5 kurang lebih setengah jam. Parakan 5 tepatnya kita akan jalan dari Purwakarta melalui Ciganea, kemudian nanti akan lewat Cikau Park, tempat wisata. Dan Parakan 5 ini kecamatannya Jatiluhur. Kita di Parakan 5 sudah lama. Parakan 5 sudah lama, ya kira-kira 9-10 tahunan. Kita di bawah Parakan 5 ada beberapa tempat. Dulu di sekitar wilayah Pangarsa Ustadz Mokhlas ada 4 tempat. Sejalan dengan waktu
kemudian ada yang berhenti, dan alhamdulillah sekarang masih ada 3 tempat di Parakan 5. Daerah kalau didatangi ulama, dibaca, kemudian banyak yang berzikir, pasti berkah. Walaupun banyak yang maksiat, itu tidak mungkin dihindarkan. Tapi ketika daerah tersebut senantiasa istiqomah berzikir, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi, apalagi secara berjamaah, dan kemudian apalagi ini ratib al-atos, wirid yang disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos. Dikatakan oleh Umar bin Abdurrahman al-Atos, kalau suatu daerah dibacakan ratib, maka daerah tersebut akan dalam perlindungan Allah Ta'ala. Kalau suatu tempat dibacakan ratib, maka 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, kanan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita istiqomah ratib, maka para jamaah, kebahagiaan dunia akhirat insya Allah akan kita dapatkan. Daerah tersebut akan menjadi daerah yang dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Udah. Udah. Nah, ini di apa ya? Kalau dulu orang Purwakarta itu Pasar Mambu. Pasar Mambu. Dan saya pernah sebelum memimpin majelis dzikir pernah mempunyai toko buku dan kitab di sekitar ini. Tapi takdir Allah, alhamdulillah, akhirnya saya memimpin ratib Darusgab, gak kerasa sudah 11 tahun. Jamaah, apalagi zaman yang semakin tidak menentu seperti ini, kita harus banyak mengingat Allah, kita harus banyak menyebut Allah, apalagi secara bersama-sama. Insya Allah penyakit-penyakit apapun, insya Allah berkat corona, terutama apalagi ini corona, insya Allah akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Yakinlah, kalau kita istiqomah ini ratib dibaca per individu, apalagi dijamin oleh sahibur ratib, siapapun yang mendawamkan ini ratib, maka akan dimudahkan rizkinya. Bahkan yang lebih hebat lagi, dia akan siap ketika ada yang namanya goncangan-goncangan. Insya Allah orang pengamal ratib tidak akan sedih berkepanjangan. Dan juga salah satu berkah kalau ratib ini didawamkan, Allah Ta'ala akan, mohon maaf, akan tunjukkan orang-orang yang berniat jelek kepada kita, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak berharap kita punya saudara, tapi itulah berkah ratib. Maka para jamaah, percayalah, ini ratib, ini zikir karomah, zikir yang sudah 400 tahun lebih. Kalau ini ratib al-atos tidak diridhoi Allah, diberkahi Allah, maka ratib ini tidak akan sampai sekarang. Alhamdulillah di mana-mana dibacakan ratib. Tidak hanya di Purwakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ratib ini sudah menyebar. Karena apa? Berkah daripada sahibul ratib Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos dan Syekh Abdullah Baros. Maka saran saya, baca ini ratib, dawamkan ini ratib,
pasti kalian akan bahagia dunia akhirat. Istiqomah bukan perkara yang sulit sebenarnya. Karena istiqomah ratib, ketika kita membaca ratib, cuma perlu paling tidak 15 menit. 15 menit habis subuh, 15 menit habis maghrib atau isya, kita baca istiqomah terus setiap hari. Dijamin akan bahagia dunia akhirat. Rizkinya dimudahkan. Setiap goncangan-goncangan dalam hidup, insya Allah dia akan bisa mengatasinya. Para jamaah, ayo dawamkan. Jangan pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. Dan ratib adalah salah satu ketika kita membaca ratib, ketika suatu daerah membaca ratib, artinya daerah tersebut menyambungkan kepada Wali Kutub Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dan Syekh Abdul Baros. Dan juga ketika kita mendawamkan ratib, baik individu maupun kelompok, mau di majelis taklim, di masjid, di rumah, maka Allah Ta'ala akan turunkan keberkahan demi keberkahan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, dawamkan ratib. Ini kita ke pom bensin dulu ini. Enggak di bagus itu. pakai APK aja tuh. Kalau apa di videonya lah, ya abang rekam sendiri gitu. Dipakai stand itu. Sekarang ya, kita mau berangkat sekarang. Ya. Listiani ini ya, tapi pada Listiani Pak Ustadz Bapak siapa nantilah kalau sudah kemarin kalau dikukur besok ya kalau